Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdian Rangga Permana, mahasiswa Teknik Industri 23A, akan mempresentasikan materi pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai penggerak ekonomi industri kecil menengah atau IKM. Jadi sumber daya alam secara definisi adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, baik dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peranan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk berbagai sektor IKM. Di sini bahan baku sebagai komponen utama yang mendukung proses produksi dari industri kecil menengah. Kemudian contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai contoh padi dari sektor pertanian, kemudian kayu dari kehutanan yang dapat diolah menjadi perabot rumah tangga, kemudian perikanan, ini contohnya adalah ikan, kemudian biji logam dari sektor pertambangan. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya alam yang terbarukan ini dapat dipulihkan secara alami atau menggunakan rekayasa teknis tertentu sehingga dia dapat pulih dalam waktu yang relatif singkat, seperti kayu, serat alam, kemudian tanaman, kemudian hewan. Kemudian sumber daya alam yang tidak terbarukan lebih ke sumber daya alam seperti logam, batuan, dan mineral, yang mana sumbernya adalah dari sedimentasi atau penumpukan bahan-bahan yang terpendam di dalam tanah, yang mana hal ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak bisa diperbarui. Kemudian pemanfaat sumber daya alam berdasarkan sektor IKM. Berdasarkan pembagian sektornya, maka ada IKM yang bergerak di sektor makanan, tekstil, kerajinan, pengolahan bahan baku seperti kayu, kemudian pengolahan sumber daya alam tidak terbarukan seperti logam, batuan, dan mineral. Kemudian potensi sumber daya alam lokal di Indonesia, yang mana di Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, diolah, yang meliputi hasil tambang, hutan, laut, dan pertanian sebagai contohnya. Kemudian wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam unggulan itu di Indonesia sebagai contoh adalah Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam batu bara, kemudian Papua tambang emas, Sulawesi menghasilkan kakao, dan Jawa unggul dalam produksi padi. Kemudian relevansi sumber daya alam lokal dengan kebutuhan industri kecil menengah. Dalam hal ini, sumber daya alam lokal mendukung ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau dan sesuai untuk produksi IKM setempat. Jadi idealnya IKM di area tersebut menggunakan bahan baku dari bahan yang tersedia di sekitarnya, sehingga dapat mengurangi biaya pengiriman, biaya transportasi, sehingga harga dari produk tersebut lebih terjangkau. Kemudian tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk industri kecil menengah, yang pertama adalah ketergantungan pada impor bahan baku, di mana dalam hal ini ada beberapa industri yang mengharuskan pelaku IKM ini mengimpor karena sedikitnya atau tidak adanya bahan baku tersebut di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, tantangan ini adalah kurangnya teknologi pengolahan sumber daya alam,
Dalam proses produksinya mungkin diperlukan teknologi yang lebih canggih dengan mesin untuk mengolah sumber daya alam tersebut sehingga menghasilkan produk yang dengan proses yang lebih efisien dan memiliki produk yang bernilai tambah. Nah, pengadaan dari mesin yang memiliki teknologi yang canggih ini kurang mampu dijangkau oleh industri kecil menengah, sehingga ini merupakan tantangan, hambatan yang dialami oleh industri kecil menengah. Kemudian merupakan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah dampak dari eksploitasi. Dampak eksploitasi sumber daya alam ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, merusak struktur tanah, juga polusi terhadap udara akibat dari proses produksi yang dilakukan. Selanjutnya, dalam pemanfaatan sumber daya alam ini diperlukan inovasi dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan proses kerja yang efisien dan nilai produk yang semakin baik. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sumber daya alam ini dapat berakibat pada mempercepat dan mempermudah pengolahan sumber daya alam. Dapat meningkatkan hasil, jumlah, serta mengurangi pemborosan atau hal-hal yang tidak perlu seperti bahan baku yang terbuang atau waktu kerja yang terbuang karena proses yang tidak efektif. Kemudian contoh inovasi adalah teknologi pengeringan, ekstraksi serat, atau daur ulang. Inovasi seperti pengeringan cepat, ekstraksi serat alami, proses daur ulang membantu mengolah sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan. Kemudian diperlukan kolaborasi antara IKM dan institusi riset atau perguruan tinggi, yang mana kerjasama ini mampu mendorong pengembangan teknologi baru yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas produksi dan daya saing industri kecil dan menengah. Selanjutnya, diperlukan regulasi dan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Undang-undang terkait sumber daya alam dan IKM ini perlu diatur sehingga IKM dapat menggunakan sumber daya alam dengan optimal tanpa merusak kondisi alam setelah proses penggunaan sumber daya alam tersebut. Kemudian pemerintah juga perlu memberikan dukungan untuk pengembangan IKM juga untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada. Kemudian kebijakan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan agar untuk keberlanjutan sumber daya alam, sehingga mengurangi dampak negatif dan mengedepankan prinsip dari pelestarian alam. Selanjutnya sebagai contoh kasus, pemanfaatan sumber daya alam yang berhasil memanfaatkan sumber daya lokal seperti pengolahan kopi dan kerajinan berbasis bambu. Kemudian diperlukan juga strategi untuk memilih pengolahan bahan baku sehingga prosesnya berlangsung efisien dan meningkatkan daya saing produk. Kemudian dampak terhadap ekonomi lokal adalah menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian diperlukan strategi berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Prinsipnya adalah sustainability atau keberlanjutan sumber daya alam agar sumber daya alam tetap dapat digunakan oleh industri kecil menengah secara jangka panjang. Kemudian pengolahan limbah sumber daya alam, daur ulang sehingga dapat menjadi nilai yang lebih produktif dan mengurangi pemborosan. Kemudian di sini diperlukan pelatihan pendidikan bagi IKM oleh pemerintah sehingga pelaku IKM dapat menguasai teknologi yang lebih baik serta melakukan proses produksi yang ramah lingkungan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.